Nah, ini ancaman dan serangan yang umum terjadi ya. Kita harus paham beberapa konsep. Yang pertama itu malware. Ya. Malware itu malicious software atau malicious code. Jadi dia kode program sebenarnya yang dibuat ya untuk merusak, ya, untuk menghancurkan, untuk mencuri, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang inflict illegitimate action ya pada data atau jaringan. Jadi malware itu memang dimaksudkan kode yang ditulis, kode program yang ditulis untuk merusak ya. Contoh-contoh dari malware ya ini ya. Virus, rootkit, spyware, adware, ransomware, worm, trojan, itu contoh-contoh dari malware. Semua kode program yang dimaksudkan untuk menyerang itu disebut malware. Jadi contoh dari malware yang paling terkenal itu virus, ya, virus. Jadi virus itu malware ya yang bisa propagates atau bisa mengcopy dirinya sendiri. Itu yang harus Anda tahu bedanya ya. Virus itu dia bisa mengcopy dirinya sendiri. Jadi dia bisa menggandakan programnya sendiri itu kemudian masuk ke program yang satu ke program yang lain, programnya seperti itu. Jadi virus bisa berkembang menggunakan USB, CD, DVD, network shares, email ya. Jadi dia biasanya harus specific time ya. 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Dia aktif ya. Nah, virus itu harus ada aksi manusia. Misalnya manusia itu menggunakan USB, USB-nya dipindahkan dari komputer satu ke komputer lain ya. Virus berpindah. Itu virus itu requires human action. Buka email, kita tekan download gambar dalam email, virus masuk ke komputer kita. Ya. Dia seperti itu dia. Harus diaktifkan oleh action manusia. Seperti itu. Baru execute a specific function on computer. Biasanya dia akan misalnya gambar ini tapi gambarnya file extensionnya .x. Nah, tapi gambar gitu. Nah, itu berarti mungkin itu virus. Nah, kalau Trojan horse dia jenis malware yang tidak replicate ya. Dia tidak replicate, dia tidak seperti virus. Anda lihat ini Trojan horse ini biasanya banyak di online game ya. Jadi dia malware, malicious code, malicious software tapi seperti legitimate ya, seperti tidak ada masalah. Seperti normal sehingga waktu kita download aman-aman aja. Ya. Nah, malware ini dia tidak seperti virus yang bisa bereplikasi, kalau malware nggak bisa. Kalau Trojan horse ya dia tidak bisa. Exploit the privilege of the user that runs the malware. Jadi dia hanya mengeksploit komputer dari pengguna. Nah, kalau Trojan horse itu biasanya dia remote access ya. Biasanya yang kita dicari oleh Trojan horse itu remote access atau backdoor. Ini ya jenis-jenis dari Trojan horse, ada banyak jenis. Ada remote access. Jadi kalau remote access Trojan horse yang sering terjadi, ya dia mengaktifkan komputer kita meskipun kita tidak aktif. Kalau dia sudah masuk di dalam ya dia bisa aktifkan gitu dan dia bisa curi
data-data atau menghancurkan apa. Nah, baru jenis ketiga dari malware itu worm ya. Worm itu berbeda dengan Trojan horse dan berbeda dengan virus. Nah, karena virus itu dia masuk ke host program itu kita jalankan, virus itu aktif. Kalau worm dia nggak perlu program ya, dia menginfeksi, ya, dia running sendiri. Contoh yang dieksploitasi yang SMB itu kemarin itu. Begitu komputer itu terkoneksi dengan internet, ya, dan kita mengakses server yang telah terinfeksi worm, otomatis langsung akan menginfeksi komputer kita juga. Jadi itu hebatnya worm ya. Jadi biasanya dia running di memori gitu ya, device. Jadi dia seperti virus, dia bisa replicate itself. Tapi dia tidak seperti virus. Virus perlu host untuk running, sedangkan worm tidak perlu host. Jadi yang kemarin WannaCry itu jenis kategori worm, bukan virus. Karena hanya dalam beberapa hari menginfeksi jutaan server ya, di sistem informasi kesehatan. Ini contoh worm, komponen dari worm itu ada 3. Ada bagian software yang enabling vulnerability. Baru ada propagation mechanism, begitu dia sudah masuk. Kemudian ada payload, ada yang dia upload. Nah, jenis malware yang lain ya, selain virus, Trojan horse, worm, dan ada yang namanya ransomware. Ini yang paling banyak terkenal sekarang ya. Dia malware yang membuat kita tidak bisa lagi mengakses data-data dan program yang ada di komputer kita atau di server kita. Kemudian dia memberi informasi harus bayar dulu, ya baru. Ya. Saya pernah ya mengalami ini, tapi bukan di komputer saya, tapi di aplikasi yang sering saya akses. Tiba-tiba saya masuk di aplikasi itu dan dengan email tertentu ya dikatakan bahwa harus bayar dulu baru bisa mengakses. Seperti itu. Kita juga pernah menemukan ransomware ini di komputer salah satu dosen di Unsrat ya. Sekitar 4 tahun lalu itu. Dia datang ke PTI, dia tunjukkan. Menurut saya nih KPTP komputer harus jadi begini. Telan cek, wah itu ransomware. Dan jadi persoalannya ini ransomware ini, kalau ransomware-nya sudah jenis lama itu sudah ada obatnya ya. Tapi kalau dia jenis baru, wah itu agak sulit dicari penawarnya. Nah, contoh-contoh malware yang lain ya, yang modern itu ya spyware, adware. Adware ini harus Anda waspadai karena ini iklan-iklan yang muncul ya pada saat kita membuka browser tertentu. Ini di desktop sering terjadi, apalagi di perangkat mobile. Jadi saya selalu menyarankan anak saya yang menggunakan komputer, guru-guru mereka banyak menggunakan Google Classroom, ya mau tidak mau, dan YouTube mau tidak mau dia harus mengakses itu ya. Nah itu banyak kali muncul hardware ya. Jadi kita bisa melakukan ad blocking ya. Kemudian kalau terlanjur kita, cara yang paling awal itu kita jangan menekan iklan apapun ya yang muncul. Itu saya ajarkan ke anak saya itu sehingga itunya aman ya. Seperti itu, komputernya aman. Ada scareware, ada phishing dan ada rootkit ya. Nah, bagian yang terakhir ini ada contoh-contoh malware ya di dalam komputer kita itu ya. Jadi appearance of strange files ya. Di komputer screen kita sering freezing ya, atau sistem crashing, itu berarti udah ada tanda-tanda malware. Files sudah termodifikasi atau terhapus. Baru yang paling nyata itu biasanya penggunaan CPU dan memory usage, makanya kita harus tahu
monitor CPU dan memori kita gimana. Komputernya lebih lambat ya. Web browser juga udah pelan. Seperti itu. Jadi kalau kita buka Task Manager itu ada proses dan service yang running tanpa kita mau ya. Seperti itu. Itu ada banyak contoh-contoh dari komputer perangkat kita itu sudah diinstal oleh malware.